duluan. Remaja hidup di zaman yang penuh tantangan. Dunia digital membuat banyak hal menjadi mudah, tapi juga membawa godaan besar yang dapat menjauhkan dari Tuhan. Melalui penyuluhan ini, diharapkan remaja Kristen mampu memahami panggilannya sebagai terang dunia di tengah arus modernisasi yang seringkali menjerat dengan kesenangan semu dan pengaruh buruk media sosial. Selanjutnya, remaja dan tantangan zaman. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri yang seringkali diwarnai dengan tekanan pergaulan, keinginan untuk diakui, serta rasa ingin tahu yang tinggi. Di era digital, tantangan menjadi besar karena arus informasi yang cepat dan pengaruh dari konten yang tidak mendidik. Banyak remaja kehilangan fokus hidup rohani karena terjebak dalam dunia maya, sibuk mengejar pengakuan, dan lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Panggilan hidup remaja Kristen. Sebagai remaja Kristen, panggilan hidup adalah untuk menjadi teladan. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 12 menegaskan bahwa usia muda bukan alasan untuk hidup sembrono, melainkan kesempatan untuk menunjukkan karakter Kristus dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Tuhan ingin setiap remaja hidup berbeda, tidak mengikuti arus dunia, melainkan berdiri teguh dalam kebenaran. Percaya untuk menavigasi lanskap ini dengan sikap takut akan Tuhan. Teknologi digital menawarkan kemudahan akses informasi dan komunikasi yang belum pernah ada sebelumnya, tetapi juga menuntut kita untuk lebih bijaksana dalam penggunaannya. Sikap takut akan Tuhan yang mencakup penghormatan dan ketaatan terhadap nilai-nilai iman harus menjadi landasan dalam setiap keputusan dan tindakan kita di dunia digital. Cara agar kita memiliki sikap takut akan Tuhan di tengah era teknologi digital adalah menggunakan teknologi digital dengan bijaksana, memastikan bahwa aktivitas online dan interaksi sesuai dengan nilai-nilai iman dan moral yang diyakini. Untuk menerapkan sikap takut akan Tuhan dalam konteks teknologi digital, kita harus memanfaatkan teknologi dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih konten yang positif dan bermanfaat, serta menghindari materi yang bisa merusak iman atau nilai-nilai moral. Interaksi di dunia maya harus dilakukan dengan hormat, memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, dan menjaga privasi serta keamanan secara etis. Dengan demikian, kita tidak hanya menunjukkan komitmen kita terhadap prinsip-prinsip Kristen, tetapi juga mengedepankan etika dan tanggung jawab dalam setiap aspek penggunaan teknologi, memastikan bahwa teknologi digital melayani kebaikan bersama dan mendukung pertumbuhan spiritual kita. Ada juga nih bahaya dunia digital bagi iman remaja. Kemajuan teknologi membawa dampak besar, namun jika disalahgunakan, dapat menghancurkan karakter dan iman. Banyak remaja terjerumus dalam kecanduan gawai, konten negatif, dan perbandingan diri yang berlebihan. Dunia maya dapat menjadi jebakan yang membuat remaja kehilangan arah dan nilai rohani. Karena itu, penting bagi setiap remaja untuk menguasai diri, menahan keinginan yang tidak baik, serta menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, sikap bijak menggunakan media sosial. Sebagai anak Tuhan, remaja perlu menunjukkan iman bukan hanya dalam dunia digital. Gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal yang positif, memberi semangat, membagikan ayat Alkitab, atau menolong orang lain lewat kata-kata yang penuh kasih. Hindari menyebarkan kebencian, gosip, atau hal yang dapat mempermalukan orang lain. Jadikan setiap postingan sebagai kesaksian iman yang memuliakan nama Tuhan. Meneladani tokoh remaja dalam Alkitab. Alkitab memberi banyak contoh remaja yang setia dan berani. Yusuf tetap menjaga kekudusan meski tergoda. Daniel tetap berdoa walau dilarang. Maria taat pada panggilan Tuhan di usia muda. Timotius menjadi pelayan yang setia mendampingi Paulus. Mereka semua menunjukkan bahwa masa muda adalah waktu yang terbaik untuk melayani Tuhan
dan hidup bagi kehendaknya. Selanjutnya, komitmen hidup remaja Kristen. Setiap remaja Kristen dipanggil untuk memiliki komitmen pribadi dengan Tuhan, komitmen untuk menjauhi dosa, untuk hidup benar, dan untuk menjadi teladan bagi sesama. Dunia boleh berubah, tetapi firman Tuhan tetap sama. Dengan iman yang kuat dan karakter yang teguh, remaja dapat menjadi berkat dimanapun berada, baik di sekolah, lingkungan, maupun dunia digital. Pentingnya komunitas iman. Remaja tidak bisa bertumbuh dengan sendirian. Diperlukan komunitas rohani yang saling mendukung dan membangun iman. Melalui persekutuan remaja, doa bersama, dan kegiatan pelayanan, mereka dapat menemukan kekuatan baru, sahabat seiman, dan rasa kebersamaan. Dalam Kristus, gereja dan keluarga juga berpengaruh besar dalam membimbing mereka agar tidak tersesat di tengah arus dunia. Nah, yang menjadi kesimpulan materi penyuluhan kita hari ini yaitu remaja Kristen hendaknya sadar bahwa hidupnya berharga di mata Tuhan. Masa muda adalah kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi saksi Kristus. Jangan sia-siakan waktu dengan hal yang tidak berguna, tetapi pakailah masa muda untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan melayaninya. Jadilah remaja yang kuat, cerdas, dan setia dalam iman, karena dunia membutuhkan teladan muda yang beranak hidup dalam kebenaran. Masa muda adalah waktu terbaik untuk menanam benih iman yang akan berbuah untuk kemuliaan Tuhan.